Yang kami hormati pejabat Bupati Purbalingga, diwakili pejabat Sekda Purbalingga, Bapak Kodatianto SHMM, Komisi 1 Malaysia, Pegawai Jabatan Penerangan Malaysia, Direktorat Layanan Internasional Kementerian Kominfo Republik Indonesia, Dinhub Kominfo Provinsi Jawa Tengah, seluruh undangan dan hadir Malaysia pada kelompok informasi masyarakat Kim Lentera, Desa Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga. Pada hari ini, marilah kita hayati bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Badi'us samawati wal ardh, anna yakunu lahu waladun wa lam takun lahu sahibah wa khalaqa kulla syai' wa khalaqa kulla syai'in wa huwa bikulli syai'in alim. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Qad ja'akum basairu min rabbikum faman absara falinafsihi wa man 'amiya fa'alayha. Ana 'alaykum bihafiz. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh
وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم إن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم. آخر الكلام والله الموفق إلى أقوام الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Acara selanjutnya, ucapan selamat datang dan penyampaian informasi tentang Kim Lentera oleh Ketua Kim Lentera Desa Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, kepada Bapak Tito Pujiarto. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia delegasi Komuniti 1 Malaysia, yang mulia delegasi Jabatan Penerangan Malaysia, yang terhormat Menteri Kominfo Republik Indonesia yang diwakili oleh Dirjen Layanan Internasional, yang terhormat Bapak Bupati Purbalingga yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Odadianto, Bapak Seda, yang terhormat Bapak atau Ibu dari Dinhub Kominfo Provinsi Jawa Tengah, juga yang saya hormati Bapak Kepala Dinhub Kominfo Kabupaten Purbalingga, Bapak Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga, dan tamu undangan para kepala dinas, kepala instansi di Kabupaten Purbalingga, para camat yang desa kecamatannya ada Kimnya, yang saya hormati teman-teman, sahabat-sahabat Kim se-Kabupaten Purbalingga yang pada kesempatan ini juga hadir mendukung dengan menampilkan bazar yang begitu meriah. Teman-teman atau sahabat-sahabat anggota dan pengurus Kim dari Kim Lentera Desa Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, juga para alim ulama yang senantiasa kami harapkan doa-doanya dan selalu kami taati fatwa-fatwanya. Hadirin, hadirat, para pengunjung begitu antusias, terima kasih sekali. Juga yang saya banggakan, dalam keharu biruan hampir tidak bisa kami menyampaikan sepatah kata pun dengan sambutan dari masyarakat yang begitu antusias kehadiran tamu studi visit dari Komuniti 1 Malaysia dan jajaran Jabatan Penerangan Malaysia. Lengkapnya tidak tahu persis, nanti bisa disampaikan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita diberi kenikmatan melimpah ruah sehingga dapat bertemu, bersilaturahmi, lebih-lebih dengan negara sahabat kita, sahabat serumpun dari Malaysia ini. Selawat dan salam selalu kita sanjungkan dan semoga senantiasa dicurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan kepada kita juga diberkahi syafaatnya sebagai
pengikut atau penyontoh, peniru tauladan yang beliau ajarkan. Sebelum saya lanjutkan, nanti paparan begitu singkat saja karena waktunya. Kami beritahukan bahwa acara ini bisa diakses di samping melalui radio komunitas Lentera FM, media utama yang dimiliki oleh Kim Lentera yang tadi sudah dibersani ketika di halaman ada sosialisasi penyalahgunaan narkoba. Juga bisa diakses di streaming dengan lenterafm.blogspot.com atau di kimlentera.org.id. Sebelum saya sampaikan paparan, selaku Ketua Kim Lentera Karanganyar mengucapkan selamat datang di negeri kami, Desa Karanganyar tercinta yang damai, yang penuh dengan bacaan Al-Quran, yang penuh dengan kumandang sholawat hampir setiap malam di sekitar sini, khususnya di pondok pesantren Bapak Kiai Haji Masyudi Munir yang ada di sana, Al-Afid, kemudian asuhan Ustadz Ahmad Sayyid, Majelis Taklim bin Haji Dulab tadi sudah menyambut para tamu dengan hadrah Sabilul Jannah, sering mengiringi mengikuti perjalanan Habib Syekh. Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dari delegasi Malaysia ini. Semoga dengan kunjungan ini terkesan, entah itu kesan baik atau kesan yang buruk, tapi kami minta yang ditambatkan di hati adalah kesan yang baik. Barangkali sambutan masyarakat terlalu antusias ingin berjabat tangan karena di sini senantiasa ada Upin Ipin. Mereka ingin tahu ini yang hadir bapaknya Upin Ipin apa tidak. Tapi ternyata Jarjit tidak terlihat karena Jarjit di sini ada. Ya, Upin Ipin di sini di kemari karena juga pendidikannya bagus. Kemudian ya sesuai lah, sesuai, mendidik sekali untuk anak-anak. Yang mulia delegasi Komunitas 1 Malaysia beserta Jabatan Penerangan Malaysia, sedikit sebagai pengantar bahwa Kim Lentera ini sebetulnya belum begitu lama berdiri, masih belia. 1 Februari 2013 kami mencoba membentuk dengan diterbitkan surat keputusan Bupati Purbalingga nomor 555/115/2013 tentang pembentukan kelompok informasi masyarakat Lentera di Karanganyar. Sebetulnya dari Dinhub Kominfo sudah membina ada 5 tahun yang lalu melalui sosialisasi yang dilakukan kepada para pejabat di tiap Kabupaten Purbalingga maupun di kecamatan. Namun sejauh itu belum begitu menggeliat. Tepat di 1 Februari 2013 kami berdiri, sehingga barangkali prestasinya belum begitu menonjol. Namun kami tadi di awal haru biru, bangga karena dipilih, dikunjungi dari Komuniti 1 Malaysia. Apa yang menyebabkan nanti tolong disampaikan, karena kami cukup belimpungan, bingung akan ada apa ini, apa yang akan saya janjikan kepada tamu-tamu yang terhormat dari Malaysia ini. Dan selanjutnya sekilas barangkali sedikit juga sambil sosialisasi rekan kami untuk membantu paparan sedikit agar lebih penasaran, kemudian masyarakat kepengen lebih tahu lebih jauh, nanti bisa diadakan pertemuan di rumah lesehan yang kebetulan di rumah saya. Rumah lesehan adalah tempat kongko-kongko Malaysia apa ya?
tempat berkumpul, berhimpun ya berhimpun dengan teman-teman pengurus KIM untuk membahas informasi yang baru, yang update, kemudian kita bahas, kemudian kita informasikan kepada masyarakat melalui radio karena itu media utama, maupun melalui papan informasi. Ada di bang studio ada satu, di rumah lesehan ada satu. Dan mohon maaf nanti ketika terdengar suara adzan, karena ini masjidnya cukup dekat, kami untuk rehat sebentar, okay? Rehat, istirahat. Begitu di Malaysia apa ya? Oh ya, sering nonton Upin Ipin. Sekilas tentang KIM, alamat di internet ya sudah saya sebutkan tadi. Saya sampaikan pada studi visit dari Community 1 Malaysia. Studi belajar, kalau orang Indonesia bilang visit berkunjung, berarti berkunjung sambil belajar. Sama-sama saya juga harus diberi informasi tentang sejauh mana KIM di Malaysia, dan suatu saat kami diundang ke Malaysia untuk mengadakan kunjungan yang seperti ini. Tentunya berharap dengan biaya dari Kementerian Kominfo. Ya, siapa kami sedikit sudah kami sampaikan, adalah sebuah kelompok masyarakat yang sangat sederhana dan terbatas, namun berusaha peduli untuk mengelola informasi yang berguna bagi pemberdayaan masyarakat, yang dibentuk secara mandiri oleh masyarakat, dari masyarakat untuk masyarakat. SK Bupati sudah saya sebutkan tadi, hafal tidak salah insya Allah, tadi nomor 55/155/2013 tanggal 28 Februari 2013. Terus Mas Slamet ya, pengurus KIM Lentera dari penasehat Dinhum Kominfo, pembina Kiai Haji Masudi Munir Al-Ahbib, tadi sudah saya sebutkan. Dari penasehatnya adalah Kiai dan Ustadz. Insya Allah kami juga mengaji untuk berjalan lurus, untuk tidak nego-nego. Ustadz Juremi Ibnu Marjuki, kemudian Ustadz Hasan Basri. Ketua saya sendiri tadi sudah disebut. Kalau nama lengkap yang diberikan ibu atau bapak hanya Puji Harto saja. Puji, memuji, Harto kalau di sini uang. Jadi mungkin supaya banyak punya uang, kehendak orang tua mungkin. Tapi ternyata itu uangnya tidak terlalu banyak. Berjuang untuk KIM soalnya. Kemudian wakil ketua Bapak Haji Ingam Birahmatillah, itu yang sebelum menjadi anggota dewan beliau aktif bersama saya di KIM, sehingga saya yang orang biasa menjadi ketua, beliau seorang ustadz yang sudah biasa ngisi pengajian dan lain sebagainya, nyalon dewan. Alhamdulillah kita dukung sepenuhnya jadi, dan sebagai tumpuan utama KIM kalau kemana-mana waktu bang dewan, tolong kami disangoni umpamanya itu ke Pak Ingam Birahmatillah. Sekarang jadi wakil ketua all out juga ini Pak Haji Ingam. Sekretaris Taufik dengan nama kepanjangannya Taufik Cilik tapi Apik, itu Mas Taufik sudah. Nah, itu ini sangat menguasai IT ya, untuk tingkat di sini maksudnya. Kalau tingkat Indonesia mungkin masih kalah dengan Roy Suryo ya. Untuk tingkat desa Karanganyar sangat menguasai, sehingga bisa diakses begitu mendadak. Pak Kabid minta untuk agar para pemilik internet, pengguna internet bisa menyaksikan hanya dalam waktu 2 malam. Sekarang sudah bisa diakses. Jadi saudara-saudara kita kalau dikabari, termasuk anak saya yang di Pekanbaru, insya Allah hari ini lagi nonton. Wakil Sekretaris Mas Slamet Riyadi
Mas Slamet. Kemudian sampai bendahara saja ya, biar tidak terlalu lama. Bendahara Mbak Yeni Ernawati, istri dari Taufik. Istri dari Mas Taufik. Wakil bendahara Mbak Tri Purnamiwati. Dengan para urusan bidang-bidang tadi dari Malaysia sempat wawancara dengan Ustadz Ahmad Said, ini sebagai bidang manajemen informasi, pengasuh Majelis Taklim Minhajul Tulab ya, yang pengajiannya rutin dari habis subuh sampai habis subuh lagi. Selanjut Mas Slamet mana? Mas Taufik, tolong dibantu. Oh iya, semua bisa ngeklik. Itu tadi dibantu juga. Sebagai mediator, fasilitator, dan katalisator. Media utama yang digunakan oleh Kim Lentera adalah radio komunitas Lentera FM pada frekuensi 107,7. Hanya terdengar di Purbalingga bagian utara karena radio komunitas. Saking ini adalah mediator, fasilitator, dan katalisator. Sudah kami sampaikan tadi. Selain radio komunikasi menggunakan media di pertemuan RT, kemudian ada papan informasi, pertemuan ibu-ibu dan keluarga perempuan, rapat-rapat atau pertemuan rutin. Kami Kim Lentera mengadakan pertemuan rutin setiap hari Rabu malam Kamis PON. Di sini ada, di samping hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis ada pasaran PON manis dan seterusnya. Saya sendiri tidak hafal itu. PON wage dan seterusnya. Lanjut. Kemudian mengapa menggunakan radio? Karena radio sangat praktis, ya. Sangat praktis, mudah diakses, tidak mensyaratkan kemampuan membaca. Yang penting tidak tuli, insya Allah bisa menggunakan radio. Kemudian biaya operasional murah, interaktif karena kita menggunakan ya komunikasi dua arah, cepat dan aktual, memiliki kemampuan persuasif yang tinggi. Lanjut. Tidak terbatas dengan kondisi geografis, biaya investasi relatif murah, kualitas suara bagus, peralatan lebih simpel, regulasinya yang sangat mudah. Cepetan aja ya. Kemudian peralatan radio yang analog yang digunakan adalah komputer hadiah juara 1 ya, tingkat provinsi Jawa Tengah ketika ada pekan atau pameran Kim se-Jawa Tengah. Kemudian mikrofon swadaya, mixer audio juga swadaya, pemancar atau handmade bikinan tangan, antena juga handmade, ruang studio maaf berlantai 3 tapi itu menggunakan fasilitas Pamsimas yang ketika musim kemarau sama saja tidak ada airnya, sehingga di bagian lantai bawah kita gunakan untuk studio Lentera FM. Kemudian di radio streaming jadi satu dengan peralatan radio analog, komputer, mikrofon, mixer, kemudian modem atau router internet. Nah ini milik pribadi, tapi dengan ikhlas Mas Taufik ini menyelenggarakan, karena Mas Taufik bidang usahanya adalah di jasa internet. Kemudian server shotcast, ini yang nyewa, jelas siapapun ini nyewa. Lanjut. Kegiatan live atau on air ini merupakan kegiatan secara langsung menggunakan radio komunitas, media pengiriman audio menggunakan streaming. Kemudian kegiatan ini didominasi oleh siaran langsung pengajian, wayang kulit, halo Bupati. Ketika ada acara-acara yang disiarkan oleh radio pemerintah Kabupaten Purbalingga, kita merilai. Kegiatan masyarakat lain ini adalah kegiatan-kegiatan yang didokumentasikan ketika live. Lanjut. Kemudian kegiatan pelatihan pada Maret 2013 mengadakan pelatihan jurnalistik untuk pengurus Kim Lentera dan pemuda
bekerja sama dengan Suara Merdeka dan Dinhub-Kominfo, tempatnya di Minhajutullah. Ini ruangan dalamnya. Nah, pelatihan internet untuk pelaku PNPM mandiri Kecamatan Karanganyar, pelatihan internet untuk ibu rumah tangga, untuk pengurus KIM dan anak-anak sekolah SDMI pada bulan Oktober 2013. Pelatihan pengelolaan website bagi pemerintah desa tahun 2014 bersama tim IT ST3 Telkom Prokerto yang diselenggarakan di Pendopo Kecamatan Karanganyar. Lanjut, kemudian iklan layanan masyarakat, media informasi dari pemerintah yang bersifat edukasi dan program dari pemerintah untuk masyarakat serta pesan moral. Pesan jangan buang sampah sembarangan, hemat energi, anti narkoba, bahaya e-vape, kemudian save child from warnet, yang agar mereka menggunakan dengan baik. Kemudian liputan pemilu, informasi pemilu, BPS, kesehatan, Dishub dan lain-lain, sampai ke parkir juga kita mengadakan himbauan. Lanjut, kegiatan sosial sebagai motivator masyarakat Desa Karanganyar untuk menyantuni anak yatim se-Desa Karanganyar sejak tahun 2009, tahun 2014 sejumlah 36 anak yatim. Jadi setiap bulan Muharram itu ada santunan anak yatim, menghimpun dana dari masyarakat, yang juga KIM Lentera ikut andil di sana. Informasi orang hilang atau kehilangan barang juga kita sering, termasuk kerjasama dengan Polsek. Donasi peduli bencana alam ketika di Tugu Gembrungan Banjarnegara kita bisa mengimpul Rp39.400.000 dari masyarakat Karanganyar dan kita kirim langsung ke pengurus pengurus NU Kabupaten Banjar. Lanjut, pengelolaan informasi mengumpulkan dari internet dan langsung ke narasumber atau dari manapun ketika itu sebuah informasi, kemudian diolah oleh pengurus, kemudian di skrip iklan, rekaman, editing, penyebaran pemutaran ILM, iklan layanan masyarakat melalui radio komunitas dan papan informasi, evaluasi, rapat rutin dan insidental. Lanjut, radio. Nah, ini media yang kita gunakan tadi sudah radio analog, papan informasi, pertemuan tatap muka, internet, blog dan Facebook. Lanjut, Mitra KIM Lentera Dinhub-Kominfo sebagai pembina yang selalu membimbing KIM untuk lebih maju lagi. Kemudian BKKBN, kalau sekarang BKBPP, PCNU Kabupaten Purbalingga, PCGP Ansor Purbalingga, MWCNU Kecamatan Karanganyar, PACGP Ansor Kecamatan Karanganyar, pemerintah Kecamatan Karanganyar, kemudian pemerintah Desa Karanganyar, dan seterusnya sampai nomor 18 adalah dengan mitra kita dalam masyarakat Desa Karanganyar. Lanjut, kemudian mitra yang sudah ada di Kabupaten Purbalingga ini ada 9. KIM Palawa Grecol Kalimana, produk unggulannya juga jasa internet. KIM Madani Bancar Purbalingga, produk unggulannya tadi yang Pesona Batu Kelawing. KIM Mekarsari Sukanegara Kecobong yang tidak hafal persis, yang BNN ya. Oh ya, yang sosialisasi narkoba tadi. Kemudian ada Wisdom Semilir Kemangkon, KIM Renata Majasem produksi film dokumenter. Kemudian KIM Mekarsari Karangsari tadi sudah menikmati sajiannya berupa kopi manggis antioksidan yang bisa menyehatkan badan. Kemudian KIM Kompak Karangturi di bidang donor darah, KIM Mentari Kaligondang Kecamatan Kaligondang. Ini mitra KIM yang ada di Purbalingga. Lanjut, faktor pendukung, kesadaran dan kekompakan anggota KIM Lentera ini cukup solid. Mereka nyaris karena kita berjuang sosial, tidak ingin dibayar
untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Dukungan masyarakat atau masyarakat, tokoh agama ini sangat kuat, termasuk tadi mungkin sambutan itu juga cukup meriah dari masyarakat di Karanganyar. Tersedianya SDM, sumber daya manusia, walaupun masih terbatas maksudnya tadi yang pinter sekali ya, internet baru 1 orang. Jadi apa-apa Mas Taufik, kalau ada trouble apa-apa Mas Taufik, kalau Mas Taufik tidak ada kesulitan. Tapi sudah mulai kaderisasi, untuk pengolahan streaming sudah mulai kaderisasi. Insya Allah kalau ini baru usianya 3 tahun, usia 5 tahun ini dari tim Lentera sudah bisa untuk menggunakan perangkat yang ada. Pembinaan dari Dinhub Kominfo Kabupaten Purbalingga yang secara rutin sering hadir di Karanganyar. Lanjut, prestasi, aduh tidak ingin saya sebutkan, sebetulnya nanti yang nyebut dari Pak Dinhub. Sebagai juara 1 Pekan Kim se-Jawa Tengah tahun 2014 bersama rekan-rekan Kim yang lain, hanya memang waktu itu yang mewakili Mas Taufik. Kemudian studi banding, sebagai tujuan studi banding Kim Keraton Kidul Pekalongan hari ini tidak ikut hadir ya, tidak ikut hadir Bapak Zainal Muhibin. Kemudian sebagai media penelitian pembuatan tesis oleh calon doktor, dosen Universitas Padjadjaran Bandung tahun 2014. Terus kemudian permasalahan fasilitas utama Kim yaitu internet masih milik pribadi, masih naik bank. Bahasa Malaysia apalah itu, kurang tahu. Masih ya brokmen ya. Masih seperti itu. Kemudian sarana prasarana yang ada sangat sederhana, kurang memadai, dana operasional sangat terbatas, hanya mengandalkan swadaya dengan iuran dan donatur. Langsung lanjut. Harapan kami mendapat bantuan internet gratis dan perangkat penyiaran radio dari pemerintah. Sebetulnya malu saya ngomong demikian di depan sahabat-sahabat dari Malaysia, tapi kesempatannya tidak ada lagi kecuali hari ini. Mendapat kemudian untuk akses informasi dari birokrasi pemerintah, kemudian mendapat bantuan pendidikan pengelolaan informasi yang baik dan benar, dukungan dari berbagai unsur pemerintah yang ada, dari pemerintah desa sampai ke pusat sudah mulai nampak. Lanjut. Nah, ini dokumentasi kegiatan cukup banyak, namun ya hanya ditampilkan beberapa saja. Ini ketika siaran langsung, ini sudah live, sehingga ada reportase, pemasangan antena, ini narsis dulu yang. Nah, ini waktu Bapak Bupati menghadiri yang sekarang Wakil Gubernur Jawa Tengah Bapak Heru Sujatmoko, ada pasar murah yang diselenggarakan oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama. Tahunnya saya lupa, kerjasama Jalan Sehat dilaksanakan untuk masyarakat. Kemudian pengajian menghadirkan budayawan, Kiai budayawan MH Ainun Najib, mungkin sering terdengar di Malaysia, Cak Nun, ya Cak Nun. Nah, ini audien pengajian yang bisa kita tampilkan. Bulan ini kunjungan dari Kominfo dan yang lain dari beberapa waktu yang lalu. Kegiatan-kegiatan pertemuan ini yang santunan anak yatim cukup mengharukan, tidak ada yang tidak meneteskan air mata. Dan seterusnya nanti kami atur atau kami beri oleh-oleh Malaysia dengan CD ya Mas Taufik, untuk bisa dipirsani lebih jauh di negeri sendiri. Dan demikian tentang Kim. Nanti waktunya cukup lama di Lentera ya. Kim Lentera sebenarnya tidak istimewa menurut saya, dan tidak heboh, tidak fantastis, tidak bombastis, tapi mungkin cetar membahana sehingga sampai dihadiri atau dikunjungi dari tim dari Malaysia ini. Sebelum saya akhiri, atas nama Kim Lentera kami mengucapkan terima kasih kepada Community 1
Malaysia dan jajaran Jabatan Penerangan Malaysia atas kunjungannya, kepada semua hadirin yang telah membantu membimbing kami dalam pertemuan atau studi visit hari ini. Sangat-sangat kami ucapkan terima kasih, semoga menjadi amal yang baik. Akhirnya kami mohon maaf atas semua kekurangan sajian, mungkin belum ada ayam goreng ya, kalau Upin Ipin nanti barangkali ada. Dan ya itu biasa anak-anak kita sering menirukan itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, berikutnya sambutan dari Kementerian Kominfo Republik Indonesia. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Bupati Purbalingga, yang kami hormati Bapak Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga, Bapak Kepala Dinas Kominfo Purbalingga, serta Bapak-Bapak dan Ibu tamu undangan semua yang tidak dapat kami sebut satu persatu. Yang terutama juga kepada teman-teman kami dari Jabatan Penerangan Malaysia dan Komuniti 1 Malaysia. Sebelumnya kami sampaikan permohonan maaf pimpinan kami yang sedianya akan menghadiri pertemuan, namun karena penugasan lain, jadi beliau menugaskan kami untuk mendampingi Komuniti 1 Malaysia dan Jabatan Penerangan Malaysia pada hari ini ke Kabupaten Purbalingga. Jadi sejarah daripada pertukaran kunjungan pejabat penerangan dan komuniti, kalau di kita namanya komunitas informasi masyarakat, adalah bermula dari zaman Departemen Penerangan dulu. Dulu malah ada, barangkali Bapak masih ingat, ada namanya titian muhibah itu, malah kadang-kadang jadi semacam ada suka dipertemukan saudara udah terpisah, di Malaysia, di Indonesia. Barangkali juga mungkin di antara saudara-saudara kita di sini ada juga yang punya saudara yang entah di mana terpisah juga di Malaysia. Mungkin nanti ada, karena sering kita melakukan sekunjungan. Kemarin juga kita diundang ke Malaysia, kebetulan dari Jawa Tengah diwakili dari Kota Pekalongan, kebetulan juga hadir dari Pak Alif. Jadi intinya bahwa maksud dari penyelenggaraan kunjungan Kim ini adalah untuk mempererat tali silaturahim antara saudara negara serumpun, sehingga untuk kedepannya semakin memberikan manfaat kepada kedua belah pihak. Saya kira sedikit yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia, salam sehati sejiwa. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih Ibu pengacara majlis. Kalau di sini pengacara itu lawyer kan? Lawyer, peguam. Kalau di Malaysia dipanggil peguam. Pengacara majlis ini individu yang mengendalikan majlis. MC, ya. Yang saya muliakan Bapak Kota Dianto, Sekretaris Daerah Purbalingga, terima kasih Pak. Yang
saya muliakan Bapak Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, Masih Pak, Daerah Kabupaten Purbalingga, yang berbahagia Bapak Eko Haryanto, wakil ataupun perwakilan daripada Kementerian Kominfo, Ketua Dinas Kominfo dan Perhubungan Purbalingga, yang berbahagia Ibu Rom, saya selalu lupa sebut nama, Ibu Rom, Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah, dan Pak Arif, mana Pak Arif tadi? Pak Arif, Dinas Kominfo Kota Pekalongan, Pak Kepala Dinas Kominfo Purbalingga, siapa lagi nih? Kepala Kelompok Kim Lantera, Pak Kiai, mana rakan saya tadi, Ustaz Ahmad, dia punya pimpinan majelis ini, Pak Dito yang baru menyampaikan ucapan tadi, Pak Dito, para camat, ibu-ibu, bapak-bapak, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Saya Muhammad Nur Aswadi bin Haji Muhammad Nur, sebagai ketua delegasi kami rombongan daripada Malaysia yang kita namakan sebagai rombongan pegawai-pegawai Jabatan Penerangan Malaysia, bersama-sama dengan komuniti satu Malaysia yang jumlah kaminya 8 orang. Saya sebagai kepalanya ataupun ketua. Saya bertugas di negeri Terengganu. Negeri Terengganu ini salah satu provinsi di Malaysia. Di Malaysia ada 14 provinsi ataupun negeri. Kami 8 orang ini dari 7 provinsi yang berbeza-beza. Saya dari Terengganu. Di sebelah kiri, Pak, bangun Pak. Ini Tuan Haji Razali. Haji Razali, penerusi komuniti satu Malaysia, negeri Melaka, Hantuah itu, negeri Hantuah. Ya Pak. Seterusnya Pak Hanif, baju kuning. Ini baju kuning, Pak Hanif, pengerusi komuniti satu Malaysia Pulau Pinang. Pak Sekretaris sudah pergi ke negeri Pulau Pinang. Seterusnya Pak Asri, komuniti satu Malaysia negeri Kedah, negeri yang banyak padinya. Kami lalu tadi pun sini banyak padi, kan? Di Kedah. Seterusnya Puan, 2 hari lepas dia jadi Putri Hang Lipo. Puan Imelda. Puan Imelda ini pegawai kami di Jabatan Penerangan Negeri Sabah. Negeri Sabah. Seterusnya Tuan Haji. Nah ini Tuan Haji. Imbas Pak Kiai juga nih. Tuan Haji Syahnun daripada negeri Melaka. Seterusnya ini Encik Arifin, penerusi komuniti satu Malaysia negeri Kelantan. Kalau di Provinsi Jawa Tengah ini ada Klaten. Klaten kan? Nah ini pun Klaten juga. Kelantan. Ya. Seterusnya Pak, yang akhir sekali ini kita bawakan khas dari Putrajaya. Putrajaya, Pak Asmadi. Ini pegawai Jabatan Penerangan Malaysia. Tuan-tuan, puan-puan, para ibu, para bapak, wah, alhamdulillah, kami sangat bersyukur kerana diberi sambutan layanan yang begitu hebat sekali. Satu keberkahan kepada tuan-tuan, puan-puan semua di sini. Kalau Pak Dito sebut tadi tentang Upin Ipin, orang di sini suka Upin dan Ipin, betul kan? Nah, betul kan? Nah. Betul. Ternyata orang di Malaysia pula suka kepada kasidah ini. Kasidah Yahanana. Yahanana. Mungkin lepas ini boleh bagi satu Yahanana ya. Memang orang Malaysia Hari Merdeka, Hari Kebangsaan beberapa hari lepas, sebelum sambutannya kerajaan ini baik pemerintah ya. Pemerintah Malaysia, Datuk Seri Najib Perdana Menteri mengundang
khas Pak Syekh apa ni, Habib Syekh untuk datang ke Malaysia di satu malam, dipanggil doa untuk Malaysia, Malaysia bersalawat, dibacakan kasidah-kasidah selawat sebagaimana yang dibacakan tadi, ya pada roti apa tu lagi, Assalamualaikum kan, ya Hanana, yang popular sekali ya Hanana kan. Saya punya anak kecil, anak saya 5 orang, istrinya 1. 5 orang, yang kecil itu sudah pandai. Ya Hanana, ya Hanana. Tuh, maknanya kita ada suatu persamaan. Kalau orang di sini minat Upin Ipin, kita di Malaysia juga minat ya Hanana. Itu pertama. Yang kedua, bila saya melihat kepada persembahan ataupun taklimat yang diberikan oleh kepala KIM kita tadi, wah hebat sekali. Di sini menggunakan internet dan sebagainya. Di Malaysia juga menggunakan perkara yang sama. Dan saya teringat bila semalam kami berada di Pekalongan, di salah satu KIM Kota Kidul lah, Keraton Kidul, minta maaf, Keraton Kidul kan. Di situ kita disambut dengan kalau di Malaysia itu semacam kumpulan dikir barat itu. Dia ada macam, saya ingat wali band. Di sini kan dia ada dengan gendang dan sebagainya, duduk bersila begini juga. Saya teringat melalui pembacaan saya kisah Wali Songo. Kan Wali Songo di Jawa kan. Wali Songo ada salah satu daripada para Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga itu medium cara berdakwahnya menggunakan medium seni rakyat, wayang kulit. Di Malaysia juga ada wayang kulit, khususnya di negeri Kelantan, di Klaten ada wayang kulit. Dan kalau bapak-bapak, ibu-ibu mau tahu cerita wayang kulit di Malaysia ini, latar ceritanya menceritakan tentang tanah Jawa. Dipanggil epik Mahabharata Ramayana. Rajanya Raja Sri Rama. Sri Rama ini digambarkan sebagai pemerintah tanah Jawa, tapi bahasanya bahasa Kelantan, bercakapnya bahasa Kelantan. Ini memberikan gambaran bahwa dari segi sejarahnya sangat rapat di antara Malaysia dan negara Indonesia. Sebab itu bila Pak Eko sebut tadi, pertukaran pegawai ini ataupun kunjungan, sama ada dari Malaysia ke Indonesia dan juga dari Indonesia ke Malaysia, sebenarnya dari segi hubungan kerajaan, di sini Kominfo, di Malaysia dulunya dipanggil Kementerian Penerangan, sekarang ini dipanggil Kementerian Komunikasi dan Multimedia. Kunjungan ini, pertukaran pegawai ini berlaku semenjak tahun 1980-an lagi. Lama sudah, setiap tahun. Dan tahun ini kunjungan daripada Republik Indonesia ke Malaysia telah pun dibuat pada bulan Mac ke negeri Sabah, pada Medan, ke negeri Sabah. Pak Budi daripada kantor Pekalongan, dari Pak Budi Pak Budi pun telah pergi bersama dengan Pak Afan Pak Afan daripada Kominfo Jakarta telah pergi ke sana, dan kami datang ke sini sebagai kunjungan balas. Dan satu lagi negara yang mengadakan kerjasama juga ialah negara Brunei. Jadi kita 3 serumpun ini sentiasa mengadakan pertukaran pegawai dan ahli ataupun pengerusi KIM ini setiap tahun. Dan kita sangat-sangat bersyukur dengan adanya hubungan begini, mengeratkan silaturahim sebagaimana yang disebutkan tadi. Dan dalam permulaan atau cara kita tadi dibacakan ayat Al-Quran. Dalam ayat itu ada disebut la in syakartum la azidannakum, pakai ayat wala in kafartum inna adzabi lasyadid.
sekiranya kamu bersyukur dengan nikmat aku, kata Allah Subhanahu wa taala, akan aku tambah nikmat itu. Tetapi sekiranya kamu kufur, kamu lupa nikmat itu, inna azabi lasyadid, nescaya azab aku sungguh dahsyat, sangat pedih. Jadi dengan adanya KIM di sini dipanggil kelompok informasi masyarakat, di Malaysia dipanggil Komuniti Satu Malaysia, nama berbeza tapi fungsinya sama. Tujuannya untuk mengeratkan hubungan silaturahim sesama masyarakat. Yang kedua, ini menjadi cabaran kepada negara kami Malaysia, dan kita percaya negara-negara lain juga menjadi cabaran untuk mengurus ataupun to manage, mengurus persepsi ini. Sebab kadang-kadang berita yang kita terima itu belum tentu benar, belum tentu sahih. Sebab itu kalau di sini suasananya, wah, pesantren Karangaya di sini kan, tentu sekali kita membaca surah Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ayat ini mengajar kita disiplin bagaimana kita berinteraksi dengan berita, dengan maklumat. Jangan kita terus terima satu-satu maklumat, satu berita. Dapatkan confirmationnya dahulu, dapatkan kesahihannya dulu, kena semak dahulu sama ada maklumat ini betul-betul ataupun tidak betul. Kan Upin Ipin kata betul-betul, kan? Ya betul-betul. Kan? Kalau ya betul-betul, tidak apa. Kita bimbangnya maklumat itu tidak benar. Pernah berlaku di Malaysia penghujung tahun 2014, saya masa sikit ya, penghujung tahun 2014, baru bulan Desember, bulan 12 hari itu berlaku banjir besar. Banjir besar berlaku di negeri Kelantan. Betul Pak? Banjir besar di negeri Kelantan. Memang betul banjir besar. Tetapi yang tidak betulnya bangunan sekolah runtuh. Yang tidak betulnya ada mayat. Mayat tahu kan mayat? Ada jenazah. Yang tidak betulnya ada jenazah disorok oleh Pak Polisi. Pak Polisi tidak bagi tahu kepada rakyat. Tetapi cerita ini disebar luaskan, di viral melalui YouTube, melalui Facebook, melalui WhatsApp. Ini ceritanya. Sebab itu perlu kita berpandu kepada Al-Quran, kerana ternyata yang sebenarnya tidak ada yang runtuh bangunannya, ternyata tidak ada yang mayat yang di bawah yang disorok, tidak ada. Gambar itu sebenarnya diambil daripada Filipina, tidak ada kena-mengena dengan yang berlaku di negeri Kelantan itu. Tapi ini gambaran yang cuba dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menjadikan suasana tidak damai lagi, untuk menjadi suasana tidak nyaman lagi, mungkin untuk menggugat keamanan dalam sesebuah negara. Dan ini perlu kita jauhi supaya ianya tidak berlaku di tempat kita. Dan saya sangat kagum apabila hari ini ada ini pameran dipanggil kan, ada yang kerajinan ini, kerajinan perusahaan produk-produk dan sebagainya. Tadi semasa belum masuk tadi ada anti narkoba. Tadi saya pun sempat berbicara di situ tadi, anti narkoba, dan ada juga donor darah, derma darah. Ini suatu perkara untuk menjaga kebajikan masyarakat. Kerana dadah ini terutamanya generasi yang muda-muda perlu dijauhi. Dadah ini kalau di Malaysia diangkat sebagai musuh nombor 1 negara, Pak. Dadah ini musuh nombor 1 negara. Di sini dipanggil narkoba. Di Malaysia dadah ataupun narkotik. Kerana Islam sendiri pun melarang kullu muskirun haram. Setiap benda yang memabukkan itu adalah haram. Tak boleh. Dan ayat Al-Quran, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah, jangan kita sengaja mencampakkan diri kita ke arah kebinasaan. Tidak boleh. Dan ini tentu sekali narkoba ini
boleh merosak satu generasi, dan akhirnya negara akan rugi bila rakyat sudah terdedah dengan dadah. Terima kasih para ibu, para bapak atas sambutan yang sangat menarik, sangat hangat ini, dengan adanya siaran secara langsung ini kan, secara langsung. Nah, Bapak di Melaka boleh diperbuat seperti ini kan, untuk mengadakan siaran secara langsung ini sudah masuk TV 2 kali dah. Hari semalam sudah masuk TV Batik TV, hari ini masuk lagi dipanggil apa nih, disiarkan langsung live radio komunitas Lentera Karanganyar kan di sini. Alhamdulillah, ini pun ada radio internet dan sebagainya. Sudah, terima kasih lagi sekali kepada semua pimpinan di sini atas layanan mesra kepada kami. Sebelum saya berhenti daripada berbicara, izinkan saya menyampaikan serangkap pantun. Pantunnya mudah saja, ringkas. Pisang emas di bawah belayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, mampu dibayar, bisa dibayar. Hutang budi di bawah mati. Terima kasih. Nanti saya bapak-bapak ibu-ibu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga, yang saya hormati para alim, para ulama, Pak Kiai, Pak Ustadz, para santri yang saya hormati, Encik Haji Muhammad Nur, betul, Mas Badi, oh begitu. Dari Malaysia beserta rombongan dari Kementerian Komunikasi dan Multimedia, yang saya hormati pejabat dari Kementerian Komunikasi dan Informatika beserta rombongan, yang saya hormati dari Dinhub Kominfo Provinsi Jawa Tengah, para pejabat di lingkungan Pemda Kabupaten Purbalingga, Pak Camat, Muspika, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, syukur alhamdulillah bahwa pada siang hari ini kita masih diberi limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga dapat bersilaturahmi dan dipertemukan hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini tentunya kita memang bangga kedatangan tamu dari Malaysia, dan permohonan maaf ini karena Pak Bupati mestinya hadir hari ini, namun beliau hari ini ada kegiatan melepas Batalion 406 yang mendapat tugas pengamanan di wilayah perbatasan Irian Jaya. Ya, berangkat hari ini untuk waktu 10 bulan, dan memang lama. Jadi di sana mengamankan daerah-daerah perbatasan, daerah konflik dan sebagainya. Dia katanya tidak takut sama musuh. Yang ditakuti katanya ada nyamuk malaria. Ya, itu kalau menyengat sini meninggal. Jadi matinya bukan karena perang, tapi karena digigit nyamuk. Gitu. Jadi mereka kayak down gitu. Jadi makanya tadi diberi motivasi, dorongan supaya berangkat dan sampai pulang nanti dalam keadaan sehat dan ketemu keluarga kembali. Sehingga Pak Bupati tidak bisa hadir, Bapak Ibu warga Karanganyar, salam hormat dari Pak Bupati. Kebetulan Pak Bupati ini kan penjabat Bupati Purbalingga, karena Pak Supento dan Pak Tasdi udah pensiun sejak tanggal 27 Juni kemarin. Hari ini tentunya bahagia. Tadi saya dengar dari Malaysia ini, saya bilang gini, jangan ngerasani wong Malaysia yang ngerti bahasa Jawa, bahasa Indonesia yang ngerti gitu kan. Tadi saya tanya, Pak nanti memberikan sambutan, apa itu sambutan? Oh, memberikan ini tadi, katanya bahasa sana itu berucap gitu. Berucap ya, ucapan. Kalau di sini kan sambutan gitu. Encik tadi katanya apa? Bapak gitu. Jadi ada kesamaan tapi juga ada beda-beda sedikit gitu. Tapi jangan diplesetkan. Soalnya kemarin gini, ini saya bawa teman perempuan orang luar negeri, dia perempuannya itu kelihatannya lenjek sekali gitu. Jadi jadi teman saya bilang gini, Pak Muda itu temannya Bapak lenjeh banget ya. Rupanya kedengaran oleh temannya ini. Apa itu lenjeh? Jadi kan tanya ke saya, apa lenjeh Pak Muda? Saya kan
bilang Lanja itu cantik. Wah, senang sekali dia bilang cantik. Wah, cantik gitu. Tidak dikatakan lain. Begitu dia diberikan sambutan, lah ini celakanya. Ibu-ibu semua yang lenjeh-lenjeh. Dan repot ini ya. Jangan dipleset-plesetkan gitu ya. Repot. Ibu kades yang lenjeh sekali. Waduh, repot. Dikiranya cantik sekali gitu. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi ini Kim Lentera ini kan sudah prestasinya dapat juara 1 katanya tingkat provinsi Jawa Tengah ketika pelaksana pameran. Jadi memang di Purbalingga ini ada 19 kecamatan, maaf 18 yang sudah terbentuk, 9 tadi laporan dari ini, dan dengan yang berbeda-beda unggulannya. Tapi memang keberadaan Kim ini, kelompok informasi masyarakat ini sangat penting untuk menyalurkan informasi-informasi ini. Jadi kami memang terbantu dengan adanya Kim ini. Informasi penting yang dari kabupaten, kemudian kita teruskan kelompok Kim ini, dia disebarluaskan melalui media yang ada. Kebetulan di kelompok Lentera ini kan punya radio komunitas yang memang dibatasi siarannya ya, jadi jarak jangkaunya gitu. Nggak boleh secara umum, nanti kalau umum bisa jualan iklan nanti Lentera padi lagi gitu. Jadi memang dibatasi supaya untuk informasi aja, nanti kalau untuk bisnis repot, izinnya lain nanti gitu. Tapi saya terima kasih sekali, dan saya titip ini, mumpung ketemu warga ini saya sampaikan ini gitu. Jadi melalui Kim ini nanti diinformasikan gitu, bahwa Purbalingga sekarang mau pilkada, pemilihan kepala daerah, pemilihan bupati dan wakil bupati, yang nanti coblosannya pun kertos ibu-ibu bahwa tanggal 9 ya. Aku beling ini bahasa Jawa, saya pesan agar hadir di tempat pemungutan suara. Hadir calonnya kali pasangan nomor urut 1 itu Pak Haji Tasdi SHMM dan Ibu Tiwi. Yang nomor urut 2 Pak Sugeng dan Pak Sucipto. Jadi hanya 2. Nanti silakan pilih. Kalau saya nggak boleh ngarahkan, netral gitu. PNS netral, nggak boleh, nggak boleh. Nah, tahapan kampanye sekarang, tahapan kampanye sama Niko sebab penetapan DPS, daftar pemilih sementara. Nah ini sedang diumumkan mulai tanggal 10 sampai 19. Dengan risani teng balai desa, biasanya diumumkan di balai desa atau di tempat tertentu nih. Dicek nek sing durung mlebet belum masuk di TPS, minta didaftar nggih. Jadi yang sudah memenuhi syarat pemilih panjenengan masuk. Jangan sampai nanti DPS sudah selesai menjadi DPT panjenengan protes, lho dening nyuwun ana jenenge gitu. Wis lewat niku jenenge nggih. Nggih, jadi ibu-ibu niki nggih dicek, nanti datang ke tempat itu, nanti ke panitia supaya didaftar nggih. Eman-eman ibu yang lenjeh-lenjeh tadi. Ibu yang cantik-cantik supaya didaftar gitu nanti. Nggih. Jadi ini ngomong ketemu saya sampaikan ini aja. Jadi yang penting nanti pada tanggal 9 Desember nih. Itu nanti pelantikannya kalau tidak ada masalah ya bulan Februari lah. Oke. Sehingga mungkin bulan Maret 2016 ke sana sudah memiliki bupati dan wakil bupati yang definitif. Siapapun yang jadi wong loro-lorong pasang sih mesti kan udah jadi. Karena sekarang aturannya selisih siji tok niku dadi. Umane sing siji oleh 210, siji oleh 209, ya sing 210 dadi. Selisih siji dadi. Orang mungkin oleh selisih setengah sih warnana ya. Selisih semong, sesuara maksudnya. Ya. Jadi pasti jadi. Jadi saya berharap bahwa semua warga masyarakat khususnya di Karanganyar ini tolong melalui Kim ini, Kim Lentera, disampaikan informasi-informasi mengenai pilkada. Nanti melalui Dinhub Kominfo saya tugaskan Pak Yonatan
informasi-informasi penting di bidang pemerintahan, di bidang pembangunan, di bidang kemasyarakatan tentunya dapat ini. Nah, kalau semua kecamatan sampai di tingkat desa sudah terbentuk ini kan luar biasa informasi ini. Dan ini memang informasi ini kan menjadi hak publik. Paling tidak kan panjenengan merasakan haknya dilayani, menerima hak publik, hak informasi. Nah, hari ini Malaysia datang ke Purbalingga melihat ini. Istilah Malaysia tadi lawatan sambil belajar. Kalau bahasa sini biasanya studi banding, studi banding gitu, studi banding ke Indonesia. Saya dulu ke Malaysia lewat Johor Bahru, lihat ini, lihat apa tenaga PKI yang di Malaysia dulu. Ternyata ya banyak Indonesia yang di sana juga gitu. Dari Malaysia ke Penang, Penang ke Kuala Lumpur, ke konsulat, kemudian ke Dubes, terus ke apa Kuning, apa namanya? Bukan Kuning sih, Batam, ke tempat pusat perusahaan-perusahaan Malaysia. Tapi Malaysia memang hebat. Saya dikasih payung oleh sana perusahaan Malaysia, payung itu. Sampai sekarang masih utuh, masih kuat gitu kan. Kualitasnya hebat kualitasnya. Kalau di sini payung Indonesia kadang-kadang setahun baru jebol gitu. Iya gitu, di sana memang hebat. Tapi ini Pak rombongan dari Malaysia yang hebat-hebat datang ke Indonesia dalam rangka tadi lawatan sambil belajar. Ini studi banding. Tentunya kami juga berharap hal-hal yang positif sampaikan ke kami. Jadi mungkin saya yakin bahwa tim Lentera ini kan juga belum sempurna lah. Mungkin bisa nanti sambil ngobrol, sambil berucap, sambil sampaikan aja mungkin kekurangannya apa, dan nanti dari kita juga bisa memberikan masukan supaya saling sinergi positif di antara kita. Kami atas nama Bung Adi, atas nama pemerintah juga mohon maaf ini barangkali dalam penerimaan ini banyak kekurangannya tentunya. Dan tentunya pada saatnya nanti kami mengucapkan selamat jalan sampai di Malaysia kembali bertemu dengan keluarga dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan. Kalau boleh berlama-lama lagi juga boleh. Kan belum menginap di Purbalingga gitu. Jadi belum merasakan hawanya Purbalingga siang dan malam gitu. Bapak Ibu yang saya hormati, barangkali itu aja. Ini udah jam 1. Saya mau ke Jogja langsung nanti, ini ada tugas, jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan pemberian plakat dan cindera mata oleh pejabat Sekda Kabupaten Purbalingga. Ini lambang daerah Kabupaten Purbalingga. Ya. Ya. Terima kasih banyak. Ya, ya. Jemput. Ke ini juga. Tolong datang dulu. Kenang-kenangan. Tahan, Pak. Tolong dari sini, Pak. Tahan dulu, Pak. Oke, terima kasih. Oh, ada lagi. Ada lagi. Foto dulu. Ya. Ini Pak, kita ambil gambar ya yang depan. Benar, Pak. Benar, Pak. Tahan, Pak. Oke, ya. Satu lagi ya. Mundur. Ya, udah ngomong. Ini untuk kementerian. Ya. Silakan ya, Pak. Kenang-kenangan Kominfo. Bukti ke Purbalingga. Ya. Foto. Dari Malaysia. Ini dari Jabatan Penerangan. Kementerian Komunikasi. Musikim. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Untuk Bapak Musikim.
Pusing ini kenapa? Oh, foto semua. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin. Sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi rasulullah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana ya Allah warhamna warzuqna wahdina wa'afina wa'fu anna. Allahumma taqabbal a'malana waghfir dhunubana wa kaffir an sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ij'al baldatana Indonesia aminatan mutmainnatan mahmiyatan mubarakatan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa ibu bapak kami, anak-anak kami, dosa para pemimpin-pemimpin kami ya Allah, dan dosa tamu-tamu kami hari ini ya Allah, dan dosa seluruh yang hadir di majelis ini. Ya Allah, ya Rabbi yang membimbing seluruh hambanya, bimbinglah kami, bimbinglah masyarakat kami, bimbinglah kelompok informasi masyarakat Lentera, juga seluruh tim yang ada di Purbalingga, sehingga mampu menciptakan harakah, gerakan perubahan yang positif yang bisa membawa kemaslahatan di tengah-tengah masyarakat bangsa kami ya Allah. Ya Allah, ya salam, Tuhan yang Maha Penyelamat, selamatkanlah kami, selamatkanlah keluarga kami, anak-anak kami, generasi muda kami ya Allah, dari pengaruh narkoba dan pengaruh pergaulan bebas, dan selamatkanlah masyarakat kami, masyarakat Purbalingga, masyarakat bangsa Indonesia, dan selamatkanlah saudara-saudara kami di Malaysia. Ya Allah yang Maha mendengar, perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, di sebelah majelis, ya hananane Mas. Ya Allah
la la